Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. pas kita beragama, kita berspiritual, ini bisa dikatakan sebagai cara untuk mengenal atau dekat dengan Tuhan. Menurut Mas Wahyu, seperti apa konsep ketuhanan itu? Ada di mana Tuhan itu? Dan seperti apa wujudnya? Konsep berketuhanan. Ya, sejatinya kita ini hanya mengakui, ya, yakin di dalam keimanan kita bahwa seluruh unsur kehidupan ini sumbernya itu cuma satu, yaitu dari Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala unsur kehidupan ini. Artinya apa? Ya, artinya kalau kita mengakui, meyakini, mengimani itu, tentunya kita ini sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, gitu ya Mas Yahya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang beragama, kita bicara tentang berspiritual, itu kan bagian daripada sarana, ya, atau tata cara kita di dalam kita mewujudkan bentuk keyakinan, kepercayaan, ataupun keimanan kita itu tadi, Mas Yahya. Tapi kalau kita bicara tentang beragama, ya, kita bicara tentang spiritual, ini kan merupakan sarana atau tata cara di dalam kita ini mewujudkan bentuk kepercayaan, bentuk keyakinan, bentuk keimanan kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan kalau ditanyakan Tuhan itu berwujud seperti apa, ya Tuhan itu nggak ada wujudnya, Mas. Tidak seperti sebuah makhluk atau sosok gitu, tidak. Ya, kalau ditanyakan lagi, bertempat di mana Tuhan? Tuhan tidak bertempat di mana-mana. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, menurut Mas Wahyu lebih bagus beragama atau lebih bagus berspiritual? Lebih bagus beragama atau berspiritual? Kalau beragama, mungkin jatuhnya itu kita baru di level percaya, mungkin Mas Yahya, ya. Karena semakin kita menggali tentang agama, artinya kita itu tidak semakin menggali tentang ketuhanan, tapi justru kita semakin keluar, Mas Yahya. Sedangkan berspiritual itu kita tidak mencari keluar, tetapi kita masuk ke dalam. Hanya ada yang bilang bahwa kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, ya maka kita belajar mengenali diri kita. Tetapi kalau kita masuk di dalam agama, itu kan kita akan mencari terus keluar tentang pengertian daripada agama ini tadi. Kita tidak masuk di dalam ketuhanannya, Mas Yahya. Secara pribadi loh, ya. Secara pribadi. Artinya untuk mengenal Tuhan itu kita tidak perlu jauh-jauh keluar kemana-mana, itu nggak perlu, Mas Yahya. Nggak perlu mencari tentang ilmu ini, tentang pengertian ini, tentang pemahaman ini, tidak. Tetapi untuk mengenal Tuhan itu ya kita mengenali diri kita ini yang sesungguhnya ini. Bukan hanya diri kita ini, mohon maaf, secara fisik, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, bukan hanya itu. Tetapi lebih ke sejatinya diri kita ini loh siapa. Kalau orang Jawa menyebut aku. Aku di sini ini bukan Wahyu. Kalau Wahyu ya dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Satu kesatuan ini dikasih nama Wahyu. Tapi kalau aku, siapa yang ada di dalamnya Wahyu, kan begitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi untuk mengenal Tuhan saya rasa ya lebih bagus berspiritual.
karena kita akan masuk ke dalam jiwa, ya, istilahnya kita mempelajari tentang unsur rohaninya. Tidak, mohon maaf, kalau kita bicara beragama itu mungkin baru sebatas rasa percaya mungkin Mas Yahya. Kalau di Islam dikatakan sebatas syariat saja. Kita baru masuk di sebatas syariat. Tetapi kalau kita ingin betul-betul mengenal Tuhan, mengenal siapa diri kita, ya kita tingkatkan dong rasa percaya itu, atau syariat itu tadi kita tingkatkan, masuk ke dalam tarikat atau tarekot. Kemudian kita tingkatkan lagi, jangan hanya sebatas tarekot, kita tingkatkan lagi, masuk lagi ke dalam hakikat. Nah, kalau sudah di hakikat, apakah sudah cukup? Tidak secara Islam. Ini tatanannya kurang lebih begitu. Masuk lagi ke dalam yang disebut makrifat. Barulah di sana kita akan mengerti atau memahami. Kalau ibaratnya buku ini, ya Mas ya, kalau ibaratnya buku, agama itu baru sebatas di sampul depan, bagian judul itu Mas Yahya. Jadi baru sebatas judulnya saja yang kita lihat, yang kita baca. Nah, kalau kita mau ngerti isi daripada buku itu, ya kita harus membuka, kan begitu. Kita harus membuka isinya. Nah, kalau sudah dibuka sampulnya, artinya kita melihat isinya itu tadi, itulah yang disebut masuk di dalam tarekat. Nah, kemudian kalau sudah masuk di dalam tarekat, kita baca isi daripada buku itu tadi, sampai kita mengerti makna atau isi daripada buku tersebut. Itu artinya kita tingkatkan masuk ke dalam hakikat Mas Yahya. Nah, kalau sudah selesai, satu buku ini tadi sudah dibaca semua, sudah ngerti isinya, kita tingkatkan. Masuk, kita menjiwainya. Dirasake gitu loh Mas Yahya. Disitulah kita masuk di tingkatan makrifat Mas Yahya. Iya, memang benar ya Mas. Kalau kita beragama itu justru akan terus mencari dan terus mencari. Bukan malah mengenal ya Mas ya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa kita tidak harus beragama untuk mengenal Tuhan. Tanpa beragama pun kita justru akan langsung fokus untuk mengenal siapa Tuhan. Itu sendiri ya. Mungkin bisa lebih tepatnya begini Mas Yahya. Kan yang kita bahas ini tentang konsep bertuhannya. Artinya kita tanggalkan dulu urusan, mohon maaf ya, kita tanggalkan urusan duniawi, yang mana kita ini hidup sosial, kita hidup majemuk, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita tanggalkan dulu itu. Ini kan kita konsepnya tentang ketuhanan. Nah, kalau kepingin mengenal sejatinya Tuhan, ya masuk ke dalam. Artinya dengan spiritual. Tetapi kalau kita bicara tentang beragama, seperti yang dikatakan Mas Yahya, penting atau tidak mungkin, apakah tidak perlu beragama untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau dalam konsep hidup bermasyarakat, konsep hidup berbangsa, bernegara, di mana kita hidup ini berdampingan dengan banyak makhluk sosial istilahnya, ya tentu beragama juga dibutuhkan, kan begitu konsepnya. Kita bicara konsep yang iya, betul sekali gitu loh. Tetapi kalau kita boleh mempelajari sejarahnya, ya masih sangat jelas bahwa jauh sebelum ada agama, manusia sudah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Sesederhana itu. Tetapi untuk kita mengenal Tuhan tidak harus beragama, tapi berspiritual. Nah, tapi konsep hidup secara umum, alangkah baiknya kalau kita jalankan dua-duanya. Beragamanya kita jalankan, tapi paham secara spiritualnya juga. Jadi agama bukan hanya ritual gitu loh maksud saya, tapi masuk ke unsur spiritualnya. Jadi begini, Mas Yahya, kalau kita bicara tentang
ketuhanan loh ya. Tapi kembali lagi, setiap orang tentu kan mempunyai cara yang berbeda-beda di dalam mengenali Tuhannya, kan begitu ya. Saya mungkin mau sampaikan bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan kita harus mengenali siapa diri kita. Lebih masuk ke diri pribadi kita yang sejati. Artinya apa? Kita masuk di dalam kesadaran yang sesungguhnya, Mas Yahya. Yang mana kita harus mampu menanggalkan apa ya istilahnya, identitas diri kita. Kita sudah nggak butuh lagi pengakuan secara duniawi, mohon maaf. Kita juga tidak terjebak lagi dengan kemelekatan duniawi yang seolah-olah bahwa kita ini hidup akan abadi selama-lamanya. Begitu Mas Yahya. Ya, jadi Tuhan itu bukan tentang sebuah persembahan, tetapi justru semua ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Semua ini bersumber hanya dari satu. Artinya tidak ada perbedaan kita dengan seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Mungkin hanya yang berbeda warnanya, bentuknya, gitu ya Mas Yahya. Tetapi isinya, sumbernya hanya satu, yaitu dari Sang Pencipta atau dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita menyadari itu, maka untuk apa kita harus terjebak dengan pengakuan daripada identitas kita? Seolah-olah identitas adalah segala-galanya, adalah yang paling benar, yang paling baik. Tidak. Tapi justru semakin kita mengenal Tuhan itu semakin sadar gitu loh Mas ya. Semakin masuk ke dalam itu semakin menyadari, oh ternyata ini. Nah, tentunya tidak bisa kita mengenal Tuhan kita itu dengan cara-cara yang mohon maaf ya, yang berisik. Artinya apa? Bukan berisik suaranya, berisik pikirannya ini. Tidak bisa, tidak ketemu. Kita masuk ke dalam itu artinya kita masuk ke dalam keheningan. Dari situlah kita akan mengenali jiwa kita. Kalau kita sudah mengenali jiwa kita, kita mengenali Tuhan kita, sejatinya bisa dikatakan bahwa tidak ada penyembah dan tidak ada yang disembah, Mas Yahya. Tuhan itu nggak butuh disembah dan tidak butuh penyembah. Artinya kita tidak harus menyembah dan Tuhan tidak harus disembah gitu loh. Karena kalau kita mengenali siapa diri kita, kalau orang Jawa bilang, masa iya kita menyembah diri sendiri? Kurang lebih begitu. Karena sejatinya Tuhan ada di dalam diri kita. Ya sama halnya dengan doa. Doa ini tidak perlu ada yang menghantarkan doa dan tidak ada yang menerima doa. Seolah-olah doa ini diantarkan terus kemudian diterima sama Tuhan. Konsepnya nggak seperti itu juga. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bertanya kita, yang menjawab kita gitu loh. Itu kalau di dalam keilmuan bisa dikatakan guru sejati. Yang artinya yang bertanya kita, yang menjawab ya kita. Nah kalau kita mampu masuk di sana, sudahlah. Ketenangan yang kita dapatkan Mas. Keseimbangan yang kita dapatkan. Keseimbangan daripada pola pikir kita, keseimbangan daripada batin kita. Artinya apa? Artinya selaras. Selaras. Kehidupan kita ini selaras dua-duanya. Baik jasmani maupun rohani. Nah, kalau kita sudah mampu mencapai level itu, ya kita sudah tidak butuh diakui, sudah tidak butuh pengakuan, sudah tidak butuh dinilai. Kita akan menjalani hidup kita ini tadi sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran dan juga hati kita. Karena ya kita bicara kehidupan ini semua. Hidup ini adalah buah daripada karyanya pikiran Mas Yahya. Nah, sedangkan karya pikiran ini tadi bisa terwujud karena keyakinan atau keimanan. Kalau kita bicara konsep bertuhan loh ya, bukan konsep hidup bersosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini. Ya, saya lebih senang kita masuk di dalam spiritual.
mungkin tidak bisa disamaratakan ya Mas ya, setiap orang ya di dalam memahami konsep beragama ataupun berspiritual ya. Pada intinya kita bicara tentang perjalanan berspiritual. Kita ini nggak bisa mengukur atau menilai orang lain ya, ataupun diri kita sendiri bahkan sudah sejauh mana atau sedalam mana Mas Yahya. Lebih tepatnya itu di dalam berspiritual, kita itu berproses untuk paham. Dari mana kita bisa memahami itu? Ya dari apa yang sudah kita jalankan, dari apa yang sudah kita rasakan. Jadi tolak ukurnya ya ada di dalam diri pribadi masing-masing, ada di setiap individu tersebut. Bukan kita melihat karena orang itu sering melakukan tirakat, orang itu sering bersemedi, orang itu sering berpuasa dan lain sebagainya. Bukan atas dasar itu, tapi yang tahu itu kita sendiri. Yang bisa merasakan perjalanan spiritual itu ya diri kita.